Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan itu apa ya? Yang pertama kita akan belajar tentang sel. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Ingat, sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Dia pertama kali diamati oleh Robert Hooke tahun 1665. Sel memiliki membran sel, sitoplasma atau cairannya, dan nukleus atau inti. Berarti dia ada membran atau bagian-bagiannya, ada cairannya, dan ada intinya. Nah, sekarang berdasarkan inti selnya, sel itu dibagi menjadi dua. Ada sel prokariota, ada sel eukariota. Kalau prokariota itu dia nggak punya inti. Kalau eukariota dia punya inti. Nah, sel yang punya inti atau eukariota dibagi lagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu sel tunggal, sedangkan multiseluler itu selnya berarti banyak. Biasanya kalau uniseluler itu adanya di beberapa bakteri, seperti protista. Nah, kalau multiseluler itu biasanya ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Berarti manusia juga multiseluler ya. Lanjut ke strukturnya. Ini ada struktur dari sel hewan dan ini ada struktur dari sel tumbuhan. Di dalam sel itu ada yang namanya protoplasma, yaitu cairan organel sel. Nah, ini. Di dalam ini ada protoplasma, sedangkan organel itu adalah bagian sel yang punya fungsi khusus. Misalkan ini nih, mitokondria, terus membran sitoplasma. Nah, ini ada fungsi khususnya atau disebut organel. Ini nih. Ini namanya organel ya kan ini. Nah, kita bahas struktur sel dulu. Yang pertama ada membran sel atau membran plasma. Dia fungsinya sebagai pertukaran zat, oksigen, makanan, bisa metabolisme. Kemudian ada nukleus atau inti. Nukleus itu fungsinya sebagai pembuatan komponen ribosom dan mengatur semua kegiatan sel. Intinya kalau inti itu dia memiliki fungsi untuk mengatur semua kegiatan sel. Yang mana aja sih intinya? Ini nih, inti sel. Ini inti sel, ini inti sel. Yang ada di tengah itu namanya. Oh, ini nih inti sel kalau tumbuhan. Ini vakuola makanan. Ini inti sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan sel. Dia fungsinya untuk tempat reaksi metabolisme sel. Gimana itu sitoplasma? Sitoplasma ini nih, dia ada di dalam selnya. Ini yang warnanya oranye-oranye ini adalah sitoplasma. Nah, ini yang warnanya kuning-kuning ini adalah sitoplasma, cairan sel. Lanjut ke organel sitoplasma. Organel sel. Ada mitokondria, fungsinya sebagai tempat penghasil energi atau tempat respirasi. Yang kedua ada ribosom untuk sintesis protein. Yang ketiga ada RE, retikulum endoplasma, atau fungsinya untuk membuat dan menyalurkan bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Yang keempat ada badan Golgi untuk memodifikasi bahan yang dihasilkan retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Ada lisosom, itu isinya enzim untuk mencerna zat sisa, terus mencerna makanan dan zat asing. Ada sentriol untuk pembelahan sel. Ada vakuola, ada vakuola makanan untuk mencerna makanan dan vakuola kontraktil untuk mengeluarkan zat sisa. Ada dinding sel dan plastida. Dinding sel itu untuk melindungi sel, biasanya ada di sel tumbuhan. Dan plastida juga adanya di sel tumbuhan. Dia biasanya untuk pemberi pigmen atau pemberi warna. Dia memiliki kloroplas, kromoplas. Nah, ini adanya kan biasanya di tumbuhan. Nah, ini adalah perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Di organel sel, nukleus, nukleolus, ribosom, RE atau retikulum endoplasma, badan Golgi dan mitokondria itu ada di sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang membedakan di mana? Di lisosom.
Lisosom itu hanya ada di sel hewan. Terus kloroplas itu hanya ada di sel tumbuhan, dia untuk fotosintesis. Dinding sel itu sebagai pelindung yang menyebabkan tumbuhan itu keras. Nah, itu dinding sel, berarti kan adanya di sel tumbuhan aja kan. Terus vakuola itu ada di hewan maupun tumbuhan, sedangkan sentriol atau pembelahan sel hanya ada di sel hewan. Lanjut, ada jaringan tumbuhan. Tadi sel itu kan unit terkecil dari makhluk hidup. Sekarang jaringan itu di atasnya sel. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Berarti unit terkecilnya sel, atasnya sel adalah jaringan. Jaringan itu ada yang namanya jaringan meristem. Kumpulan sel yang aktif membelah. Jadi meristem itu aktif membelah untuk membentuk sel baru. Nah, jaringan meristem ada dua, meristem primer itu adanya di ujung akar dan ujung batang untuk melakukan pertambahan tinggi pada tumbuhan, dan jaringan meristem sekunder dia adanya di batang, dia untuk lebar. Kalau primer itu untuk menambah tinggi tumbuhan, kalau meristem sekunder itu untuk menambah lebar tumbuhan. Nah, ada jaringan permanen juga. Ini hasil perkembangan dari jaringan meristem. Nanti jaringan permanen itu akan menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, penguat, dan pengangkut. Nah, ini adalah jaringan permanen. Ada epidermis. Nah, ini ada gambarnya. Ini epidermis ini adanya di paling luar. Dia untuk melapisi permukaan akar, batang, daun. Dia tersusunnya rapat, tuh kelihatan kan rapat, untuk melindungi tumbuhan. Yang kedua ada jaringan meristem, jaringan muda yang selnya selalu membelah. Nah, biasanya nih kalau di batang yang tadi dia akan membelah, jadi batangnya akan semakin lebar. Kalau adanya di ujung akar, dia akan membuat pertambahan tinggi tumbuhannya. Terus ada jaringan pengangkut, xilem dan floem. Ini jaringan pengangkut, adanya di sini. Ini namanya xilem, yang sininya namanya floem. Xilem itu yang ini fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral. Kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Terus ada jaringan penyokong, itu jaringan yang dindingnya menebal dan keras. Dan terakhir jaringan parenkim, jaringan yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan. Lanjut ke jaringan hewan. Jaringan hewan itu yang pertama adalah jaringan epitel. Epitel ada epitel pipi, ada kubus, ada silindris. Bentuknya kelihatan kan, kalau pipi itu agak gepeng, kalau kubus itu bentuknya kayak kotak-kotak. Silindris itu agak panjang. Ada epitel pipi berlapis, jadi pipi dan berlapis-lapis. Ada epitel kubus berlapis, berarti ada 2 lapis, dan epitel silindris berlapis. Kelihatan kan? Jaringan epitel ini pada hewan fungsinya untuk melapisi permukaan dalam dan luar bagian tubuh. Nah, selain itu, dia itu untuk pelapis saluran kelenjar, penerima rangsang. Intinya kalau jaringan epitel itu sebagai pelapis. Nah, kemudian ada jaringan saraf. Nah, ini bentuk jaringan saraf. Jaringan saraf itu fungsinya untuk menerima dan mengirim rangsangan. Ingat, saraf itu untuk rangsang, epitel untuk pelapis. Lanjut, ini adalah jaringan otot. Ada otot polos, ada otot jantung, ada otot dorik. Bedanya apa? Lihat gambar. Kalau otot polos itu bentuknya gelondong. Ini namanya bentuknya gelondong. Terus runcing ujungnya, kayak tajam-tajam gitu. Intinya ada satu di tengah. Kalau otot polos, dia letaknya di bagian sistem pencernaan, seperti usus, lambung, ginjal, hati. Kerjanya tidak sadar. Kenapa? Ada sadar dan ada tidak sadar. Kalau kita makan, secara otomatis makanan akan masuk ke dalam usus. Makanan otomatis akan dicerna. Maka dari itu ototnya bekerja secara tidak sadar.
Yang kedua ada otot jantung. Lihat di sini, otot jantung itu bentuknya panjang, tapi dia ada cabangnya. Terus inti selnya adanya di tengah, panjang bercabang. Inti sel berada di tengah. Letaknya hanya ada di jantung. Kalau otot polos itu ada di sistem pencernaan, sistem pernafasan. Kalau otot jantung hanya ada di jantung. Kerjanya tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena ketika kita memompa darah, itu tanpa kita sadari. Kalau kita tidur tetap aja jantung itu terus-menerus memompa darah. Dan yang ketiga ada otot lurik. Otot lurik itu lihat bentuknya, dia silinder memanjang. Inti selnya bukan di tengah, tapi di tepi. Lihat kan adanya di tepi kan? Nah, untuk otot lurik, dia adanya di rangka atau di tulang. Dia bekerja secara sadar. Kamu kalau misalkan mau bergerak, itu kan pasti secara sadar, ya enggak? Lanjut, ada jaringan penyokong atau jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah dan limfa. Jaringan ikat itu fungsinya mengikat jaringan lain supaya ada di tempatnya, biar tidak jatuh. Jantung supaya nggak jatuh itu ada jaringan ikatnya. Terus ada jaringan tulang rawan, dia tersusun dari tulang-tulang rawan, adanya di tulang daun telinga, tulang hidung. Terus ada jaringan tulang keras, itu jaringan yang terdiri dari zat kapur dan kalsium karbonat, ada di tulang dada, tulang belakang, tulang tengkorak. Nah, itu termasuk jaringan ya. Terus ada jaringan darah, terdiri atas plasma darah dan zat padat darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Dia itu fungsinya untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah jaringan limfa, dia untuk mengangkut lemak. Beda ya, kalau sel darah merah, sel darah putih itu di jaringan darah, kalau di jaringan limfa itu mengangkut lemak dan sistem kekebalan tubuh atau pertahanan darah. Nah, ini jaringan tumbuhan yang tadi. Ini lebih rincinya dan lebih singkatnya. Ada meristem pertambahan tinggi, meristem sekunder pertambahan lebar, epidermis itu adalah pelindung atau pelapis. Terus ada parenkim, tempat jaringan lain, ada jaringan penguat, untuk penyokong, filem dan floem. Filem tadi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan floem itu untuk mengangkut atau mengedarkan hasil fotosintesis. Lanjut, kalau jaringan hewan, nah ini singkatnya. Ada epitel, ada otot, lurik, polos, jantung. Ada saraf, tendon, ligamen, tulang, darah, dan limfa. Lanjut, tadi kan bagian terkecil dari makhluk hidup disebut sel. Kemudian sel itu dapat membentuk jaringan. Lalu jaringan itu akan membentuk organ. Organ itu adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ itu apa sih? Kalau di tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun. Kalau di manusia itu ada organ pencernaan seperti lambung, terus ada usus. Nah, itu organ-organnya. Kayak gini, organ pada hewan dan manusia. Di organ indera ada lidah, ada hidung, telinga, mata. Untuk pernafasan ada alveolus, ini adanya di paru-paru, bronkus, trakea, dan hidung, dan lain-lain. Nah, dari organ membentuk sistem organ. Sistem organ itu organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Contohnya sistem ekskresi atau pengeluaran, sistem pernapasan, sistem saraf, dan sistem pencernaan. Nah, ini sistem peredaran darah, saraf, pernapasan. Ini namanya sistem organ. Berarti susunannya yang pertama adalah sel. Dari sel membentuk jaringan, dari jaringan membentuk organ, dari organ membentuk sistem organ, dan dari sistem organ akan membentuk organisme. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.